Ada yang tanya saya, Pak, gimana Pak kalah itu? Oke, Pak melanggar hak asasi yang capi-capi, emosi saya ikut. Gengs tanda tanya publik mencuat ketika Yusuf Kala meminta untuk dipertemukannya ulama Afghanistan dan Taliban dengan ulama Indonesia. Pertanyaan pun bermunculan. Untuk tujuan apa dan untuk kepentingan apa? Kenapa harus datang dan diundang ke Indonesia? Sosok Yusuf Kala memang penuh misteri. Masih ingat saat dia dipecat pada masa pemerintahan Gus Dur? Karena ada desas-desus bahwa Yusuf Kala terlibat korupsi. Belum lagi berita belakangan ini yang menyebut bahwa ada Yusuf Kala di balik kepulangan imam besar FPI. Dan apakah kalian tahu, gengs, tak hanya berujung pada pemecatan, bahkan Gus Dur menuntut Yusuf Kala ke pengadilan. Karena Yusuf Kala memutarbalikan fakta atas pemecatannya. Yusuf Kala mengatakan bahwa dia dipecat karena Gus Dur meminta sejumlah uang kepada Yusuf Kala. Namun Yusuf Kala menolak dan akhirnya dia dipecat. Namun pada kenyataannya, ternyata Gus Dur memecat Yusuf Kala karena Yusuf Kala seorang kalajengking. Yang dulu orang nggak percaya, sekarang terbukti. Kalau saya pendirian saya gitu. Kalau terlalu lama dibiarkan tidak lama-lama rakyat marah bisa nggak ada yang suruh bisa ngamuk. Nah kalau kebetulan orang kayak saya itu yang terkena, ya nggak apa-apa, nggak ngajak rakyat, nggak marah. Pikiran saya, orang goblok ya biar aja lah. Nanti kan itu ketahuan sendiri dalam sejarah. Nah kalau rakyat nggak sabaran gimana coba? Bisa nuntut pada rakyat, rakyatnya marah. Sekarang aja itu saya di mana-mana dengar rakyat itu marah gara-gara BBM dinaikkan oleh Yusuf Kala. Politik. Panggil aja Pandu Kala. Kenapa dibilang Pandu Kala? Dulu zaman Jawa Timur ini ada Rekopa, negara Belanda. Dulunya Pandu Klas. Dia membuat aturan pesantren itu adalah universitas kota suci. Karena itu para gerilyawan jangan sampai ada di pesantren. Ada yang tanya saya, Pak, gimana Pak kalah itu? Oke, Pak melanggar hak asasi yang capi-capi, emosi saya ikut. Dulu kan ratus ini Singgara itu ada kartu pelepas daripada unek-uneknya nyerut saja tahu-tahu ngopong iya ini jadi ngopong loh. Sekarang saya bilang saya menyatakan apa adanya daripada dibungkus baik-baik tapi kenyataannya jelek ya. Garane wong kamu ini tapi aku juga. Dan yang terbaru, gengs, Yusuf Kala mempunyai ide gila di mana dia meminta ulama Afghanistan dan juga Taliban untuk datang ke Indonesia bertemu dengan ulama-ulama tanah air.
Salah satu yang bereaksi keras atas usulan JK adalah Ferdinand Huta Heian. Melalui laman Twitternya dia mencuitkan, "Pagi ini sambil melihat deretan gunung barisan, saya masih bertanya-tanya dalam hati, apa manfaat bagi Indonesia membawa Taliban masuk? Ini agenda pribadi Pak JK atau agenda resmi pemerintah? Bagi saya, Taliban itu teroris. Saya khawatir tentara Taliban satu saat bisa bebas masuk ke Indonesia." Tak hanya berhenti di situ, gengs, Ferdinand Huta Heian mencuitkan cuitan berikutnya. "Sudah begini kondisi negeri ini, mengerikan. Gerakan kaum radikal ekstrim ini dan harus dibumi hanguskan. Anehnya, kok ada yang mau bawa Taliban ke Indonesia? Agenda apa yang kalian siapkan?" Di cuitan Ferdinand Huta Heian berikutnya lebih menyeramkan, gengs. Karena dia mentautkan sebuah video di mana ditemukan baru-baru ini Densus 88 ungkap lokasi pelatihan JI atau gembong teroris. Video pola gaya ISIS, Al-Qaeda, dan Taliban. "Wahai anak Nusantara, bersiaplah bangkit melawan radikalisme. Bangsa ini tidak boleh dijadikan basis teroris dan menjadi rumah kaum iblis pelaku terorisme. Negeri ini harus kita jaga." Berlanjut dengan cuitan berikutnya, Ferdinand. "Sambil memandangi kedamaian Danau Toba, pikiran saya tak henti mencoba menelisik soal Taliban. Amerika sepakat dengan Taliban akan menarik pasukannya dengan syarat tidak jadikan Afghanistan basis merancang teror untuk dunia. Apakah Taliban mau pindah jadikan Indonesia basis mereka kelak? Gengs, masih berlanjut ke cuitan berikutnya, Ferdinand menuliskan, "Kesepakatan USA dengan Taliban berbuah penarikan pasukan USA dari Afghanistan hingga 2021. Taliban pun sepakat dengan syarat USA tidak jadikan Afghanistan sebagai basis merancang teror terhadap dunia khususnya USA. Setidaknya Amerika aman dari Taliban, ISIS, dan Al-Qaeda. Terus, Taliban mau imigrasi ke negeri ini. Bagaimana, gengs, menurut kalian? Dengan rencana Yusuf Kala untuk membawa ulama Afghanistan dan juga Taliban masuk ke Indonesia. Kalau alasannya adalah agar ulama Indonesia mau menjadi juru perdamaian antara kedua belah pihak, tentu tidak harus memasukkan mereka ke dalam negeri kita. Karena kita tahu latar belakang Taliban khususnya seperti apa. Jangan sampai kita kecolongan. Seperti halnya masuknya kaum kadal gurun yang akhirnya merongrong persatuan negeri ini. Dan ingat, gengs, karomah Gus Dur sepertinya tidak pernah meleset. Kala jengking, sangat beracun. Apa mungkin seorang Yusuf Kala juga demikian berbahaya? See you di the next informasi. Jumpa lagi dengan Mimin dan Radiki BFM di sini untuk kalian semua. Jangan lupa bahagia. Indonesia bersatu, bersama kita bisa maju. Ingat itu. Jangan mudah terpecah belah. Bye.